Hai, gue Zarin. Gue Arviola. Gue Amanda. Kembali lagi sama kita di Nularcast, Nuansa Nalar Podcast. Di segmen Bening. Back again with us at Evening. Oke, jadi hari ini kita pengen bahas apa sih? Gini guys, gue habis dari kampus nih tadi, capek banget. Terus gue bingung sekaligus sedih juga karena gue ngeliat orang-orang di UI tuh ya kayak style keren-keren dan unik-unik gitu. Gue ngerasa diri gue yang ya udah setiap harinya gini-gini aja, pakai baju gini-gini aja, terus nggak punya keunikan diri sendiri. Keunikan tuh nggak cuma dari style, kayak dari cara ngomong, pembawaan dia lah yang gue amazed banget kayak ih gimana kok bisa asik banget, bisa kayaknya vibes-nya galak, vibes-nya gimana gitu, gas gitu kan. Terus sama ini gue bingung, gue tuh baru aja ngeluarin suatu usaha kecil lah. Keren. Jadi usahanya itu gue bikin lip gloss yang dimana changing color dari bening kalau lo aplikasi di bibir bisa jadi pink gitu. Keren banget. Nah terus nih biar gue tuh mikir kan secara singkat aja ya, karena gue tuh pengen kaya ya, nih gue tuh pengen cuan. Kaya biar bisa jajan gitu kan sendiri. Terus gue pakai cara instan yang dimana gue bikin lip gloss tapi gue tuh mempromosikannya gue langsung ngeklaim gini kayak dengan anda pakai lip gloss saya gitu kan, bibir anda bisa jadi pink dalam waktu singkat gitu. Tapi kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang di-recognize gitu. Iya, nggak ada yang nengok ke brand gue gitu. Padahal menurut gue tuh udah mempersiapkan brand ini dengan matang dari pengetahuan yang udah gue tahu lah, udah gue pelajarin sebelumnya dikit-dikit. Itu kira-kira kenapa ya guys? Itu kayaknya kalau menurut gue ya, itu kayaknya pengetahuan lu tentang branding tuh masih kurang ya. Kayak tentang brand itu masih kurang, kayak brand itu nggak cuma nama doang, tapi itu lu harus kuatin branding lu. Nah, itu lu branding coba tanya ke saya. Branding apa sih Rin namanya? Sebenarnya keluhannya Aviola hari ini tuh nyambung banget sama pembahasan kita hari ini nih guys. Jadi hari ini kita bakal bahas branding. Oke. Jadi sebelumnya lu tau gak sih perbedaan antara brand dan branding itu apa? Nggak tahu. Oke, jadi secara simpel itu sebenarnya brand itu adalah merek lu, lip gloss lu. Branding itu gimana cara lip gloss lu ini direcognize sama orang karena lip gloss lu punya karakteristik gitu. Kalau secara filosofis, brand itu mengandung nilai kualitas dari sebuah barang atau jasa yang lu punya. Tapi kalau branding itu usaha untuk memperkuat posisi si produk ini supaya bisa nyantol di benak konsumennya gitu. Jadi berarti lu yang kurang ini branding lu, Betul. bukan brand lu udah ada nih. Iya. Kalau branding lu tuh belum ada gitu. Jadi lu harus ada usaha yang Perkuat lah. Betul biar, banget. biar nama brand lu tuh naik ke publik. Betul gitu. banget. Gue kira branding tuh brand merek, lip gloss merek. Itu baru brand. Itu baru brand. Brand dong berarti Iya. ya. Oke. Kalau dari lo sendiri kira-kira lo paham gak sih lip gloss lo itu perlu di-recognize sama orang itu melalui step-step apa aja gitu? Atau kayak lu cuma berpikir yang penting punya nama, yang penting bikin IG udah gitu? Iya. Jadi yang penting gue udah bikin TikTok sama IG nih ya kan, buat betul. promosi aja. Terus Oke. itu yang tadi gue bilang biar instan cepet, biar orang percaya. Gue klaim aja nih, pakai lip gloss ini bibirnya bisa Langsung cerah. Pink, gue bilangnya pink. Pink, langsung mana pink gitu ya. Siapa yang kagak mau? Iya kan? Iya sih. Nah, jadi sebenarnya ada 3 kunci utama. 3 kunci utamanya ini adalah bentuk brandnya itu sendiri. Yang pertama itu adalah nama brandnya atau brand name. Dia itu consist of termasuk dari bentuk kata, huruf, atau gabungan dari antara keduanya supaya dia itu bisa membentuk suatu ciri khas. Terus yang kedua itu ada tanda atau brand mark gitu. Jadi dia itu bisa jadi simbol, desain. Misalkan lu punya lip gloss, lu mau melambangkan logo lip gloss lu sebagai kayak bibir atau apalah gitu, simbol desain gitu. Dan yang terakhir itu karakter atau trait karakter. Dia itu sebagai simbol yang menunjukkan seperti kualitas manusia. Contohnya nih, misalkan ayam Kentucky, kalau lu pada tahu. Kalau kalian tahu ayam Kentucky itu menggunakan muka foundernya, wajah foundernya sebagai logo mereka sampai sekarang gitu. Atau kopi yang terkenal yang kalian tahu mahal yang berinisial S, nah itu ada logo
ada muka wanita berambut panjang di depannya, orang pasti recognize itu. Oh, ini pasti logo kopi ini. Oh iya. Tuh. Ciri khas ya. Iya, Betul. jadi ikoniknya itu dari brand suatu brand itu Bener apa? banget. Gitu. Terus lu udah melakukan upaya apa aja sih kira-kira buat naikin merek lip gloss lo ini, brand lip gloss lo ini? Bikin konten doang sih paling. Tapi konten lu belum terorganisir Iya, gitu ya, belum iya. kayak tersegmentasi gitu ya. Sama asal klaim aja. Hmm. Yang tapi nggak asal yang sampai gimana banget ya, yang tadi gue bilang aja gitu. Sebisa lu. Iya, sebisa gue aja karena gue ya udah gue nggak ngerti gitu. Step awalnya gimana, apa yang bener. Oke. Kira-kira lu pengen tahu gak sih ciri-ciri brand yang baik dan bener-bener. cara mengembangkan brand lu tuh kayak gimana? Nah, itu harus tau banget sih, karena kan lu ini mau merintis Iya, brand ya, usaha. merintis usaha. Mau tahu nih? Mau. Oke. Betul banget. Jadi, Belajar. Di sini itu ada 5 poin utama ciri dan cara mengembangkan brand lo supaya bisa disadari atau direcognize sama audiens lo atau target marketing lo. Oke. Yang pertama itu pesan yang disampaikan dari brand lo itu harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, pesan brand itu tidak terlalu muluk atau menjanjikan sesuatu, misalnya hiperbola. Sorry to say, tapi mungkin kalau pendapat lo tentang lip gloss lo mampu mempingkan bibir dalam waktu sekian detik gitu. Itu terlalu hiperbola sih. Iya. Hiperbola ya. Jadi kayak mungkin orang-orang juga kayak kok langsung gitu. Iya. Oke. Dan yang ketiga itu brand lo dapat menggugah emosi konsumen bukan karena produknya, namun disebabkan dari kebutuhan konsumen lo, bukan keinginan ya. Oke. Jadi ibaratnya gini, misalkan lip gloss lo itu packagingnya lucu banget, orang mau beli cuma karena packagingnya, bukan karena mereka butuh. Lo harus mengubah mindset para pembeli lo itu. Selain mereka suka packagingnya, mereka juga harus suka sama upaya si produk ini untuk mengembangkan sesuatu yang ada di wajah mereka, misalkan bibirnya bisa jadi lebih cerah gitu. Terus yang keempat, brand dapat memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian produk. Misalkan konsumen lu nih yang udah berhasil beli dan emang ada bukti konkretnya hasil nyatanya bahwa bibir mereka beneran pink gitu. Itu kalau lu jadiin postingan testimoni, orang pasti bakal tertarik. Oh, ternyata ada yang berhasil pink nih warna bibirnya. Real pick, Gitu. real pick. Real pick, real pick. Betul. Dan yang terakhir, brand selalu diingat hati karena menyentuh hati konsumen. Paham, Gitu. Maksudnya itu misalkan nih guys, kalau misalkan di antara kalian ada yang insecure sama bibirnya itu pucat, hitam, dan kalian pakai brandnya Vio, tiba-tiba bibir kalian pink cemerlang gitu. Itu kan kalian bisa kayak tersentuh Seneng hatinya, lah seneng ya. gitu, Iya. karena yes bibir gue akhirnya cerah secara emosional ya. gitu. Jadi orang selalu ingat produk lo karena produk lo bisa mengubah suatu takdir seseorang. Berarti ya, betul sih. Jadi lebih pede ya, karena Betul bibirnya banget, pink. gitu. Nah, jadi gue cukup mempelajari 5 itu lah Iya. ya kurang lebih untuk awalan. Oke oke. Gitu. Kalau dari penjualnya sendiri nih, tadi kan kita udah ngomongin produknya, kita ngomongin brandnya. Kira-kira dari elunya sendiri tuh gimana sih Tentang apa nih? tentang yang Si karakter itu. karakter seorang founder dari lip gloss lo gitu? Yang tadi gue singgung di awal nih. Selain usaha gue juga, gue kayak ngerasa diri gue kayak bukan siapa-siapa. Maksudnya bukannya gue pengen dikenal gitu juga ya, tapi gue merasa diri gue biasa banget gitu loh. Tidak punya karakter sih. Iya, dari Oke. style, dari cara gue, pembawaan gue ke orang-orang. Kayak cuma datang dong. Iya, sedangkan gue ngeliat teman-teman yang lain atau anak-anak UI yang lain tuh kayak, ih keren banget sih lo, gitu. Kok lo bisa kayak gitu ya, gitu. Oke. Gimana ya caranya? Apa itu pengaruh sama si branding kayak produk gue? Pengaruh. Pasti dong. Itu namanya personal branding. Betul. Jadi kayak itu branding buat kita sendiri, diri kita sendiri. Itu termasuk kayak karakter, cara berpakaian tuh. Betul. Jadi selain lu membranding produk lu supaya direcognize sama orang-orang, lu pun juga harus membranding diri lu supaya lu direcognize sama pembeli lu gitu. Jadi kalau orang melihat lip gloss nih, oh ini tuh foundernya si Arviola gitu. Dan orang tahu ya Arviola tuh dia kalau berpenampilan tuh modis banget tahu. Dia tuh suka pakai pakaian yang cerah, terus kayak cara dia makeup itu tuh unik gitu. Gitu sih. Mungkin ya itu saran yang bisa gue kasih untuk bisa meng-up self confidence lu lah gitu. Oke, thank you. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin kalau menurut gue ya,
karena gue suka banget dengerin radio nih, dan gue jadi pendengar setia Prambors, dan gue mungkin bisa memberi saran ya, satu kali saran lagi buat Vio. Mungkin Vio bisa ambil contoh Kak Bella Arswendita. Tahu. Kak Bella Arswendita ini itu penyiar Prambors di sore hari. Sore gue lupa nama segmennya apa, tapi Kak Bella ini juga aktif di TikTok. Jadi orang kalau dengerin suara Kak Bella itu bisa oh Kak Bella tuh habis ngupload ini tahu di TikTok dan videonya masuk FYP gue. Oh gitu. iya, pernah lewat FYP gue Iya juga. kan? Iya, Gitu. seru banget Ini sih kontennya seru-seru banget. Nah, dia suka live juga kan? Iya, dia suka live gitu. Dan mungkin lo bisa ambil contoh dari jurinya Kak Bella ini sebagai seorang penyiar, tapi juga bisa berkreasi di platform seperti TikTok. Jadi lo bisa menjadi seorang pengusaha tapi juga disamai sebagai seorang content creator gitu. TikTok salah satu tempat yang bagus sih untuk lo berniat. Karena lagi naik-naiknya tuh ya. Iya. TikTok tuh. Tuh. Buat konten ya. Ya bener. Gitu. Tapi gue bisa simpulin juga nih Rin, Apa tuh? dari tadi Kak Bella sama personal branding yang kita bahas. Ya setelah gue dengar penjelasan kalian berdua nih, kayak iya gue mulai tersadarkan personal branding itu kuat dan juga penting banget. Kayak Kak Bella, kalau Kak Bella nggak punya personal branding, gue yakin dia nggak akan jadi penyiar. Nah, Betul banget. tuh. Iya. Kalau dia penyiar jadi, cuman nggak Ya terkenal udah aja ya, gitu. kayak udah. Dan Kak Bella ini kan kalau misalnya di radio tuh cuma suara. Iya. Sebelum dia menjelajahi TikTok nih maksudnya. Cuma kalau dia punya karakteristik suara, ya kan, brandingan dari suara, orang bakal tahu oh ini Iya, Kak Bella nih yang betul ini nih. banget. Apalagi ditambah dia membranding dirinya di TikTok Betul. sebagaimana konten kreator yang menjadi seorang penyiar juga, ya Yes, kan? exactly. Iya paham. Gue ngerti sekarang. Oke, kayaknya udah sore banget ya. Iya betul. Sesi bening kita kayaknya kalau dilanjutin jadinya maghrib. Iya, akhirnya malam nih. Iya, jadinya begrip gitu. Begrip dan Begin with ngantuk. us at maghrib gitu. Maghrib dan ngantuk. Iya, betul banget. Oke, jadi konklusi kita di pembahasan kita hari ini sebenarnya kita termasuk kalian yang nonton, kita juga harus pintar-pintar. Misalkan kalian senasib nih sama Vio, kalian harus pintar-pintar membranding produk kalian supaya bisa di-recognize, bisa naik penjualannya gitu. Dan untuk kalian sendiri juga harus pintar-pintar membranding diri supaya kalian bisa di-recognize juga sama orang-orang. Betul. Dilirik dengan Dilirik. keunikan dan karakter Betul. kalian sendiri. Kalian punya karakteristik gitu. Dan ingat, be yourself. Be yourself. Iya benar. Karena dia diri kita sendiri tuh lebih baik ya. Betul. Lebih nyaman. Tuh. Kalau udah lihat kanan kiri depan belakang orang kok kayak gini, orang kok kayak gitu, berarti saatnya kalian lihat kaca Betul. gitu supaya kalian bisa tahu oh ini diri gue yang sebenarnya gitu. Quotes of the day gitu ya. Ya. Oke deh, thank you banget ya Zari Sama-sama. Maza, karena perbincangan singkat kita ini jadi membuka otak gue lah untuk bisnis gue dan juga diri gue sendiri ke depan. Gokil. Alhamdulillah. Oke, jadi sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton sampai habis. Betul. Semoga bisa mendapatkan pesan-pesan yang udah kita sampaikan dan semoga bermanfaat. Oke, see you next podcast. Bye.